Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, dan tema di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang 3 wasiat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah, dan diriwayatkan juga oleh ashabus sunan yang lainnya dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasul, berilah aku nasihat yang singkat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada orang itu, "Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Jika kamu hendak melaksanakan salat, maka salatlah seperti engkau tidak akan pernah salat berikutnya. Wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Atau jangan mengatakan sesuatu yang membuat dirimu minta maaf di kemudian hari kepada orang. Wajma'al iyas mimma fi yadin nasi, dan kumpulkanlah keputusasahan terhadap apa yang ada pada manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini mencakup 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menjaga salat dan memperbaiki salat itu sendiri. Yang kedua, berusaha untuk menjaga lisan. Dan yang ketiga, berusaha untuk qanaah dan menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pembahasan yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini. Wasiat atau 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat tapi syarat dengan keagungan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat ini, dan tentunya juga wasiat Rasul bukan hanya tertuju kepada sahabat ini, tapi juga wasiat Rasul berlaku kepada kita semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta fi salatik fasalli salata muwaddi'." Jika kamu hendak melaksanakan salat, maka salatlah seolah-olah itu salat terakhirmu.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang apabila tahu bahwa besok dia akan mati, maka dipastikan orang yang akan tahu kematiannya pasti dia akan mempersiapkan sebelum kematiannya, karena dia tahu dia akan mati. Beda dengan orang yang tidak tahu kalau dia akan mati. Seperti umumnya kita manusia, karena kita tidak tahu besok akan mati, makanya dilalaikan ibadah. Tetapi bagi orang yang tahu bahwa dia akan segera menemui ajal kematiannya, maka dipastikan dia akan mempersiapkan segalanya. Lah begitulah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini dan nasihat kepada kita, idza kumta ila salati fasalli salata muaddi. Kalau engkau hendak menjalankan salat, maka seolah-olah lakukan salat itu dan anggaplah itu salat terakhirmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Udhkuril mauta fi salati." Ingatlah kematian dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatah. Sebab seseorang apabila mengingat kematian dalam salatnya, maka dipastikan dia akan memperbaiki salatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki salat kita ini? Maka yang harus kita perhatikan adalah adab-adab yang zahir dari salat. Kalau ibu ingin memperbaiki salat, perhatikan adab-adab zahirnya. Seperti apa adab-adab zahir dalam salat itu? Pertama, perhatikan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat posisi kita sedang berdiri dalam salat. Sebab terkadang kalau seandainya tangan itu lepas, walaupun secara hukum dibolehkan, terkadang ada saja yang kemudian dilakukan oleh tangan kita sehingga kemudian mengurangi kekhusyuan salat kita. Yang kedua, arahkan pandangan kita ini ke tempat sujud. Arahkan pandangan kita ke tempat sujud di saat posisi berdiri. Sebab terkadang kalau seandainya pandangan kita tidak mengarah ke tempat sujud, bisa saja kemudian setan mencuri pandangan kita, akhirnya kita memandang kemana-mana dalam salat kita, dan itu juga bisa mengurangi kekhusyuan kita. Kemudian yang ketiga, kurangi kesibukan-kesibukan yang kesibukan itu bukan kesibukan dalam salat, tapi kesibukan di luar salat. Seperti umpamanya seseorang sibuk memegang janggutnya kalau laki-laki, atau sibuk merapihkan jilbabnya kalau perempuan, atau sibuk merapihkan kancingnya padahal dia sedang salat. Maka ini juga bisa menjadikan seseorang kemudian hilang kekhusyuannya. Kemudian juga ada mutashwis bil qiraah. Jangan mengganggu orang sebelah kita dengan bacaan kita. Mungkin bacaan kita terlampau keras sehingga mengganggu orang sebelah kita. Kemudian juga yang selanjutnya, tarkul iltifati fis salati. Hindari, jangan suka menoleh dalam salat.
kecuali inda darurat, kecuali dalam posisi darurat, dan tidak mengangkat pandangan ke langit. Ada raf'il basari ila sama. Kemudian juga at-tuma'ninatu fi salat, usahakan salat itu tumakninah. Tumakninah itu artinya memperhatikan gerakan-gerakan salat. Saat ibu ruku, kira-kira dalam perasaan kita ini ruku kita sudah lurus atau belum? Saat kita i'tidal, apakah i'tidal kita, badan kita sudah lurus atau belum? Saat kita sujud demikian juga. Jadi betul-betul tumakninah, jangan belum lurus sudah bergerak, sudah berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Karena itu menjadikan salat kita akan berkurang nilainya, ketidaktumakninahan itu. Dan berusaha untuk khusyuk dalam salat. Bagaimana caranya supaya kita khusyuk dalam salat? Tadi pertama seperti hadis yang kita bahas ini, jadikan salat kita ini seolah-olah ini salat terakhir kita, dan kita tidak akan pernah salat setelah salat hari ini. Karena hanya dengan cara seperti itu kita akan memperbaiki kehusuan salat kita. Kemudian yang kedua, tadabbur ayatil Quran, berusaha mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, baik surah Al-Fatihah atau surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah, ataupun bacaan-bacaan zikir yang harus kita baca dalam salat. Cobalah pahami arti per arti dan renungkan makna dan isinya. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam salat itu ada doa, dan kita harus mengetahui dan meyakini bahwa seluruh doa-doa dalam salat kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku dengan jalanmu yang lurus. Kalau kita memperhatikan doa ini doa yang luar biasa, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat berdoa yakini bahwa setiap doa-doa kita akan diijabah, dan itu akan membuat kehusuan yang kita cari selama ini dalam salat. Dan yang terakhir tentunya hindari dari gangguan setan. Kalau seandainya setan datang mengganggu salat kita, maka bersegeralah untuk ta'awud dan meludah ke arah kiri 3 kali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat yang pertama. Salatlah seperti salat yang terakhir yang engkau akan lakukan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah mengatakan sesuatu yang membuat dirimu minta maaf di kemudian hari kepada orang yang Anda ajak bicara. Dan ini penting, karena begini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan, kata-kata manusia itu kan ada dua macam. Ada isi yang keluar dari kata-kata manusia itu semuanya buruk, tidak ada baiknya, penuh dengan dosa. Tapi ada kata-kata manusia itu semua isinya kebaikan, bahasa-bahasa yang dikeluarkannya santun dan enak didengar, penuh dengan pahala. Walaupun ada kata-kata yang tengah-tengah tidak mengandung pahala dan dosa, tapi yang saya katakan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua: kata-kata yang mengandung pahala dan kata-kata yang mengandung dosa. Terkadang ada orang apabila mengeluarkan kata-kata kotor,
Ketika dia bicara, dia tidak terkontrol ucapannya, mungkin karena emosi yang meluap, sehingga mengeluarkan kata-kata kasar. Entah terkeluar kata-kata binatang, bahkan satu kebun binatang keluar. Entah kata-kata yang keluar itu kata-kata makian, cacian, laknatan, rendahan dan begitu seterusnya. Terkadang ada sebagian orang yang habis berkata-kata seperti itu menyesal, kenapa saya tadi ngomong begitu. Itu sering terjadi itu. Tapi kadang sudah terlontar kata-kata itu kepada orang, sehingga susah dan sulit untuk dicabutnya, sehingga dia malah merenung dirinya, kenapa saya tadi ngomong begitu, kenapa saya tidak ngomong begini, kenapa kata-kata yang saya keluarkan seperti itu, kenapa tidak seperti ini. Jadi timbul penyesalan. Itulah akibat daripada orang kalau bicara tidak dikontrol pembicaraannya, asal keluar saja. Itu biasanya kalau orang itu berakal, kadang-kadang menyesal, kenapa saya ngomong begitu. Jadi orang yang bicaranya saja merasa menyesal dan ingin minta maaf, tapi terkadang karena kalah dengan rasa malunya, berat dia meminta maaf itu karena kadang sudah terkeluar kata-katanya. Dia tidak sadar orang yang diajak bicara itu sakit hati, bahkan dendam, bahkan boleh jadi susah untuk memaafkan kata-kata kita. Itulah kadang-kadang ya, kalau seandainya kita ini kalau ngomong asal ngomong, kita yang ngomong saja kadang menyesal, ingin minta maaf, dan orang yang mendengarkannya sakit hati, dendam dan tidak mau memaafkan kata-kata kita. Dan kalau sudah seperti ini, macam mana cara solusinya coba? Kalau orang sudah tersinggung, marah, dendam, kadang-kadang jangan lagi kita minta maaf, ketemu kita saja tak mau. Bahkan yang lebih parah, akhirnya dia pindah entah berantah dia di mana, sehingga sulit kita ini mencari untuk meminta maaf kepadanya. Lah Rasul mengatakan, jangan sampai kita mengucapkan sebuah ucapan setelah itu kita ingin minta maaf kepada orangnya. Karena ini banyak dilakukan manusia, terutama ibu-ibu. Karena bapak-bapak ini kan jarang ngomong. Biasanya yang banyak cakap itu biasanya ibu-ibu. Makanya hati-hati ibu, apalagi hidup bertetangga, bermasyarakat. Yang namanya konflik itu tidak mungkin dielahkan. Pasti satu hari ibu akan berkonflik dengan kawan, dengan tetangga, dengan saudara dan begitu seterusnya, dengan lingkungan sekitarnya. Tapi Islam mengajarkan manajemen konflik. Dengan cara apa? Kul, katakan yang baik khairan aw liyasmut, ataupun diam. Kalau tidak punya bahasa yang baik, maka diam lebih baik. As-sumtu najah, diam itu keselamatan. Maka dalam kalimat ini Nabi SAW mengatakan, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan, dan janganlah mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari kepada orang. Menunjukkan wasiat kedua Nabi SAW adalah ahammiyatu hifdil lisani, pentingnya menjaga lisan. Wasiat yang kedua, pentingnya menjaga lisan. Lisan ini bu, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan orang bisa mencari penghasilan. Lihat para pengacara itu, cari uangnya pakai apa bu? Pakai tenaga? Tidak, pakai lisan. Pengacara-pengacara itu, coba kalau stroke lisannya nggak bisa bicara, kira-kira pengacara bisa cari uang nggak? Nggak bisa. Orang-orang yang suka nge-MC, kan ada tuh promosi suka nge-MC itu kan bu. Coba kalau stroke tuh lisannya nggak bisa bicara, nggak bisa nge-MC bu, nggak bisa dia ngomong depan orang. Atau orang yang kerjanya suka promosi, kira-kira bisa dia cari uang kalau lisannya kemudian sakit, sariawan dan begitu seterusnya bu.
Tidak bisa. Umumnya orang cari pekerjaan itu dengan lisan. Lah kalau seandainya lisan ini dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana dia akan cari penghasilan? Makanya lisan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah membungkam lisan-lisan kita, maka syukurilah nikmat lisan ini. Syukuri nikmat lisan dengan cara ucapkan kalimat-kalimat yang santun. Jadikan lisan ini sebagaimana kehendak yang menciptakan lisan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan, menghendaki lisan kita ini digunakan untuk ibadah, berzikir, baca Quran, berdakwah, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, yang santun, yang tertata, dan begitu seterusnya. Dalam sebuah hadis Mu'adz radhiyallahu an, hadis Mu'adz radhiyallahu an yang panjang sekali. Di dalam hadis yang panjang itu ada kalimat fa akhadha bilisani. Maka Nabi SAW kemudian memegang lisannya, kemudian mengatakan kuffa alaika hadza ya Mu'adz, peganglah ini. Maksudnya lisan ini pegang, jangan sembarang bicara. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Rasul, apakah gara-gara ucapan kita Allah akan mengadab kita? Maka Rasul mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, celaka engkau, bukankah kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka itu akibat hasil lisan-lisan mereka? Bukankah kebanyakan masuk neraka itu diakibatkan lisan-lisan mereka? Nabi SAW dengan tegas mengatakan bahwa neraka itu dihuni kebanyakan oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Jadi neraka itu diperuntukkan dan dihuni kebanyakannya adalah oleh orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, tapi satu kalimat membuat Allah murka, cukup bagi Allah memasukkan ia ke dalam jahannam. Karena di masyarakat ini umumnya, Bu, ya saya tidak mengatakan orang yang jauh nun di sana, tidak. Terkadang di antara kita sajalah yang sudah ngaji gitu ya, kadang-kadang masihlah terkeluar kalimat-kalimat yang terkadang sadar ataupun tidak kalimat itu mengandung dosa. Contoh ghibah, masih ada di antara kita yang tukang ghibah. Contoh namimah, masih ada di antara kita yang suka ngadu domba. Contoh qaul zur, ucapan-ucapan dusta, menyebar hoax, menyebar berita-berita yang belum jelas. Masih ada lah di antara kita itu nyebar-nyebar berita seperti itu. Atau mungkin mencela manusia, atau mungkin merendahkan manusia, atau mungkin menghina manusia, menghina saudaranya, dan begitu seterusnya. Itu masih ada tuh. Itu sesama kita yang sudah ngaji kadang-kadang. Jangan cerita orang awam di luar sana. Kita saja masih mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah ini makanya kenapa bahaya lisan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, ketika dia menjelaskan tentang larangan orang yang mengeluarkan bahasa pedas dalam lisannya, beliau mengatakan al-badha'u huwal fuhsyu,
wal qubhu fil mantiq wa in kana al kalamu sidqa. Bahasa yang kotor itu adalah kekejian dan buruk dalam bicara, walaupun terkadang ucapannya benar. Maksudnya, kalau kita resapi kata-kata Imam Al-Munawi ini, terkadang ibu ini bukan orang jahat, orang baik, ya, menunjukkan, bisa dilihat dari penampilan ibu. Ibu pakai jilbab, menutup aurat, suka ngaji, ya pokoknya senang berbuat baik, nampak orang baik lah. Tapi ternyata baik saja tidak cukup, Bu. Ibu suka sholat, suka sedekah, suka ke masjid, suka hadiri majelis ilmu, itu tidak cukup kalau lisan yang ibu kelola itu masih mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang. Walaupun dalam pembicaraan itu ibu tidak berdusta, ibu tidak berdusta, ibu jujur, tapi ketika tidak memilih kata-kata, tidak memilih diksi, tidak memilih mufradat dan kosakata, terkadang orang yang diajak bicara itu sakit hati. Orang itu pakai cadar tapi kok pedas sekali ya ucapannya ya. Kan ada kalimat-kalimat seperti itu. Masya Allah gitu ya, auratnya ditutup tapi lisannya tidak dijaga. Ini muridnya siapa ini? Muridnya Abu Humairah katanya. Subhanallah, Abu Humairah yang kena. Jadi terkadang orang itu zahirnya salihah, tapi ketika berbicara nampak pedesnya. Ini terkadang, Bu, kata Imam Al-Munawi ini, al-badha'u wal fuhsyu wal qubhu fil mantiq. Jadi al-badha' itu ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan. Itu sebuah kekejian dan keburukan dalam bicara. Makanya seseorang itu harus pandailah cari mafradat, cari kosakata. Bukankah setiap daerah itu kan ada bahasa masing-masing, Bu? Kayak saya ini orang Sunda, ada bahasa halus sekali. Atau orang Jawa ada namanya bahasa kromo bahasanya ya. Ada bahasa kasar banget, ada bahasa yang setengah halus setengah kasar. Kan kita bisa memilih mana bahasa yang kira-kira patut diucapkan seorang anak kepada orang tua, atau seorang yang seusia, atau orang tua kepada anak. Kan dalam bahasa itu ada tata bahasa namanya. Kalau sembarang ngomong saja, ya seperti yang disabdakan Rasul, terkadang habis bicara nyesel dia, ingin minta maaf malu, dan yang sudah sakit hati malas pula dia memaafkan kita. Lalu bagaimana caranya? Coba cari solusinya. Ya tinggal pertanggungjawaban saja di hadapan Allah jadinya. Maka ini nasihat yang kedua penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nasihat yang terakhir, wajma'il iyas mimma fi yadai nas. Dan kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Maksudnya apa? Maksudnya jangan tergiur dengan apa yang dimiliki orang lain. Umpamanya tetangga rumahnya jauh lebih baik dibandingkan kita, mobilnya lebih mewah dibandingkan kita, tanahnya lebih luas dibandingkan kita, perabotan rumahnya lebih lengkap, lebih bagus dibandingkan perabotan rumah kita. Macam-macam lah, pokoknya adalah kelebihan orang lain dibandingkan kita ini. Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya Rabb, kenapa aku tidak punya seperti dia? Kenapa dia seperti itu, aku seperti ini?
Kenapa dia punya rumah bagus, aku tidak? Kenapa dia punya kendaraan bagus, aku tidak? Kenapa dia tanahnya luas, aku tidak? Kenapa dia sukses, aku bangkrut? Kenapa dia, kenapa saya? Kenapa dia, kenapa saya? Jangan menyalahi takdir. Tetapi yang harus ibu lakukan supaya tenang, jangan sibuk memandang orang. Ibu ya, jangan suka memandang ke atas. Pegel bu kalau nengok ke atas itu. Pandang ke bawah. Pandang yang jauh kondisinya lebih buruk dibandingkan ibu. Ibu punya rumah, yang lain tidak. Ibu punya kendaraan, yang lain tidak. Ibu punya tanah luas, yang lain tidak. Ibu lebih mulia, yang lain tidak. Coba pandang ke bawah bu. Kalau pandang ke bawah nggak akan capek. Justru disitulah bentuk syukur ibu kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya masih punya rumah, tetangga sebelah masih ngontrak. Ya Allah, saya masih punya kendaraan, tetangga sebelah jalan kaki sampai jeber kakinya. Ya Allah, saya masih punya rumah, punya tanah, punya harta, yang lain itu Masya Allah kasihan hidupnya kayak gitu saja. Muncul rasa syukurnya. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tajdar ni'matallahi alaikum. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, karena itu lebih layak untuk kalian syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara-perkara dunia jangan melihat ke atas, lihat ke bawah. Tapi kalau perkara agama beda. Jangan samakan perkara dunia dengan agama. Kalau perkara agama lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau perkara dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Perkara agama kau lihat ke bawah bu, bahaya. Kenapa ibu sholatnya sehari saja, besok tak sholat, besoknya sholat, besoknya tak sholat? Ibu ini sholat kayak puasa Daud. Kata ibu, masih mendingan saya sholat kayak puasa Daud Pak Ustaz. Sebelah itu setahun sekali sholatnya. Jangan memandang agama ke bawah. Nanti ibu nggak akan pernah berubah. Kenapa ibu ini sedekahnya jarang-jarang? Ya masih saya sedekah, masih mendingan Ustaz saya sedekah. Tuh sebelah kikirnya tingkat dewa, tidak pernah sedekah sama sekali seumur hidupnya. Ini kalau membanding-bandingkan soal agama ke yang rendah, ibu tidak akan pernah meningkat ibadahnya. Masih mendingan saya hafal ad-duha Ustaz, sebelah ina ataina tak hafal. Maka selamanya ibu nggak akan menambah hafalan. Kenapa? Nengok ke bawah terus. Jadi soal agama itu jangan pernah lihat ke bawah, lihat ke atas. Kenapa si anu bisa hafal Quran, kenapa saya tidak? Tergeraklah dia ingin seperti orang yang hafal Quran. Kenapa si anu rajin puasa, kenapa saya tidak? Tergeraklah dia ingin rajin puasa juga. Begitu kalau soal agama lihat ke atas. Tapi kalau soal dunia jangan sekali-kali lihat ke atas, lihat ke bawah supaya lebih bersyukur. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Wajma'il iyas fi aidin nas, kumpulkan keputusasaan maksudnya kepada apa yang dimiliki manusia itu, supaya kita memiliki sifat yang disebut dengan qanaah namanya. Jadi yang ketiga ini wasiat Rasul agar kita punya sifat qanaah. Apa itu qanaah bu? Rela, redha dengan keputusan Allah, rela, redha dengan pemberian Allah, itu disebut qanaah namanya. Kalau ibu redha, kalau ibu rela dengan keputusan dan pemberian Allah, berarti ibu punya sifat qanaah tuh. Enggak apa-apalah saya hidup kayak begini, yang penting masih bisa makan, bisa minum, bisa ibadah, alhamdulillah. Itu namanya qanaah. Sedikit yang diberi alhamdulillah, banyak yang diberi makin alhamdulillah. Itulah orang qanaah. Makanya selamanya orang qanaah itu bu, tidak ribet hidupnya. Orang qanaah itu hidupnya tidak akan rungsep.
Orang qanaah itu hidupnya tidak akan stres, tidak akan bingung, tidak akan bimbang, tidak akan sedih. Orang qanaah itu pasti hidupnya senang, bahagia, tenang. Kenapa? Karena dia enggak akan peduli. Enggak akan peduli manusia mau kaya terserah dia. Manusia mau sukses terserah dia. Mau manusia mau di puncak terserah dia. Dia saya, itulah qanaah namanya. Dia enggak peduli dengan orang, dia hanya peduli dengan dirinya saja, dan dia yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Belum tentu orang di atas puncak kita tidak, dia lebih bahagia dibandingkan kita. Karena bagaimanapun kebahagiaan itu Allah sudah memberikan kepada kita seadil-adilnya. Allah itu adil karena Allah itu suka dengan keadilan dan tidak suka dengan kezaliman. Sampai dalam memberikan nikmat kebahagiaan kepada setiap hambanya itu Allah sangat adil, karena Allah sudah membagi-bagikan kebahagiaan kepada hambanya itu seadil mungkin. Kalau ada orang yang berkata nampaknya Allah tidak adil, Ustaz, kenapa? Kalau memang kebahagiaan dibagi seadil-adilnya oleh Allah kepada kita, kenapa banyak orang yang berbeda status? Si anu kaya, si ini miskin. Si anu susah, si ini bahagia. Si anu rumahnya banyak, si ini rumah pun tak ada. Si anu kendaraannya mewah, si ini masih jalan kaki kemana-mana. Mana pembagian kebahagiaan yang merata kalau seperti ini? Ini kalau ngomong seperti ini karena dia pandangannya picik sekali. Kebahagiaan itu bukan hanya dalam materi. Toh buktinya ada orang yang tinggal di gubuk reot, sekali tertawa tidak berhenti sampai suaranya berkilo-kilo. Tapi ada orang yang hidup di rumah yang sangat mewah, gedong, ketatawa aja susah. Setiap tertawa sariawan, tak jadi tertawa. Terkadang seperti itu. Menikmati makanan juga demikian. Ada orang miskin itu subhanallah, sudah ngontrak susah, sekali dikasih makan habis semuanya, sampai dijilat-jilat piringnya. Tapi ada orang kaya dikasih makanan lezat pun semua dibuangnya. Jangan dekat-dekat, ini kolesterol. Jangan dekat-dekat, ini darah tinggi. Jangan dekat-dekat, ini gula. Jangan dekat-dekat, jangan dekat. Akhirnya puasa Daud tak makan lu. Makan akhirnya rebusan-rebusan singkong, rebusan-rebusan pisang. Yang orang miskin aja tidak makan. Nah, jadi sebenarnya nikmat Allah itu sudah dibagi dengan cara rata. Si miskin ada kenikmatan sendiri, si kaya ada kenikmatan sendiri. Jadi Allah itu sudah membagi kenikmatan dengan berbagai macam cara dia. Ini sudah adil. Cuman kadang-kadang orang kaya memandang orang miskin senang, orang miskin pula memandang orang kaya senang. Kan begitu. Banyak orang kaya ketika memandang orang miskin, enak kali lah orang miskin itu, tidak sibuk, banyak nganggur, kumpul dengan keluarga dan begitu seterusnya. Kata si miskin, kau yang enak, punya rumah, punya ini, punya itu, segala ada dan begitu seterusnya. Subhanallah ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat qanaah ini adalah sifat yang luar biasa yang bisa membawa ketenangan hati, karena orang yang tenang adalah orang yang redha dengan keputusan Allah, orang yang redha dengan takdir Allah, dan orang yang redha dengan pembagian dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perbaiki solat kita, jadikan solat yang kita lakukan seolah-olah itu solat terakhir kita. Yang kedua, jangan asal bicara, yang kemudian kita menyesal akhirnya kita ingin minta maaf kepada orang yang kita ajak bicara karena terlampau kasar ucapan kita. Dan yang ketiga, kita disuruh qanaah dan menggantungkan hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini 3 wasiat Rasul yang luar biasa. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan.
Ya, kalau tidak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.